Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tadi kita telah menyaksikan cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad, yang mana Ustadz Abdul Somad mengatakan siapapun yang mengecam para habaib disimbolkan atau dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad adalah seorang komunis. Tanggapan saya, ini Ustadz Abdul Somad sudah terkena cuci otak doktrin dari para Ba'alawi atau para habaib. Karena sesungguhnya di dalam sejarah itu dikatakan bahwa yang komunis itu adalah klan Ba'alawi. Yaitu siapa? DN Aidit itu adalah klan Ba'alawi. Dan DN Aidit itu jelas-jelas mengadakan pemberontakan kepada pemerintah negara Indonesia, dan mereka adalah merupakan tokoh seorang pimpinan Partai Komunis Indonesia. Nah, diputar balikan oleh Ustadz Abdul Somad karena pemberitaan akhir-akhir ini nasab para Ba'alawi yang sudah terbongkar bahwa tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Maka tadi Ustadz Abdul Somad balik menuduh kepada orang-orang yang tentunya memberitakan pemberitaan miring kepada para Ba'alawi, dikatakan pekerjaan orang komunis. Sehingga saya pun ingat pada Ustadz Mudakori yang juga telah menjelaskan bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Sehingga kalau orang-orang nggak paham, nggak ngerti, apalagi sebagai seorang ustadz, ulama, kiai, masih kekeh mempercayai Ba'alawi, itu kebangetan. Makanya Ustadz Mudakori pusing memikirkan hal itu. Mari kita simak video dari Ustadz Mudakori berikut ini. Coba teman-teman tanyalah sama kalian, tanya itu orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu. Kalian tanya yang jelas. Itu Ubaidillah, nah siapa? Ubaidillah itu namanya Ubaid apa Ubaidillah? Orang di kitabnya si Ali Asafran tulisannya apa? Ubaid, kakek kami namanya Ubaid. Maka dengan nama Ubaid itu kami pahami maksudnya Ubaid itu adalah Ubaidillah, kan itu karangan sendiri. Ubaidillah itu adanya Ahmad. Ahmad mana? Ahmad bin Isa. Udah sampai situ. Dan kita bingung teman-teman. Ngaku keturunan Nabi tapi nggak punya data yang pasti. Sudah diramal oleh Nabi, mereka itu bukan keturunanku katanya. Masa kalian lebih percaya sama Ba'alawi daripada sama Nabi? Itu pusing aku pikirin kalian itu semua. Coba kalian pikir, kenapa kalian nggak percaya kepada Nabi, malah percaya kepada Ba'alawi? Nabi sendiri aja nggak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Kenapa kalian mengakui dia keturunan Nabi? Di mana otak kalian semuanya itu berpacu, itu berputar-putar? Nah, itulah video dari Ustadz Mudakori yang beliau itu sampai merasakan pusing karena masih banyak orang-orang yang kekeh tidak mau sadar, tidak mau melihat pemberitaan yang sesungguhnya. Kalau orang-orang ustadz ulama masih mempercayai Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi, kan kebangetan. Karena sudah banyak pemberitaan-pemberitaan itu. Tapi mungkin saja orang tersebut adalah sudah terkena doktrin dari para Ba'alawi. Contohnya ya Ustadz Abdul Somad tadi. Nah,
Mari kita lihat video dari Ustadz Abdul Somad lanjutannya dan kita simak kembali. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Ketika ada orang membuat tesis, bagaimana kita menghargai? Bukan menuduhnya komunis, bukan. Nih, gua dengerin nih, gua perdengarkan nih sama kalian nih. Orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Mau Ratib Al-Haddad, mau Ratib Al-Attas, kagak peduli. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kerjaan komunis ya, Mat. Astagfirullahaladzim, Mat. Istighfar, Mat. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak Bukan benci, Mamat. Kita mempertanyakan, mana ada benci sama zuriat? Justru karena kita cinta terhadap zuriat Nabi, orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya etika, nggak punya keilmuan agama, kita pertanyakan kehabibannya, kita pertanyakan kezuriahannya. Masa dibilang komunis? Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang Zuriat Nabi. Bagaimana ente menyebut zuriat Nabi, sedangkan sekarang yang orang-orang pertanyakan keabsahan nasab mereka. Kenapa berani-berani klaim seperti itu? Dosa ngaku-ngaku bernasab kepada selain bapak kita. Dosa besar itu, Mat. Tolong. Ya, coba ente lihat si Bahar baca kitab dari kiri ke kanan. Kitab Arab loh, Mat. Dari kiri ke kanan. Ya, jangan jadi makhluk pesanan kita. Kayak lonte, kayak pelacur, bisa dibayar-bayar orang. Bisa disuruh-suruh orang. Cemana laiku ini, Kerja kau apa? Kerja kalian apa? Ngaku-ngaku zuriat Nabi. Mana main? 2023 sudah. Dan gitu, Mat. Coba cek dulu, tesis Kiai Mat itu seperti apa, ilmiah apa tidak. Jangan mau manut-manut aja. Jangan manut. Apalagi udah sering ngopi di Aceh. Harus waras lah. Harus kritis kita. Harus kritis. Mentang-mentang mau dicalonkan jadi wakil presiden waktu itu, senang sekali ente. Mentang-mentang cari perlindungan di belakang FPI gara-gara bilang disalib ada ada jin kafir. Nggak usah takut, TIJ siap membackup untuk masalah itu. Katakan yang benar, itu baru ulama. Bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Itu kan kata kau. Oh, Habaib itu dari zaman dulu begini-begini. Dari zaman dulu kapan? Jangan membenarkan yang biasa, biasakanlah yang benar. Itu baru benar. Coba kita teliti dulu, kita cari tahu dulu kenapa Kiai Mat sampai membuat tesis seperti itu. Katanya orang paling ilmiah ini. Somad ini paling ilmiah. Apa-apa ilmiah, apa-apa ilmiah. Kenapa ketika yang mempertanyakan nasab Habaib justru jadi komunis? Itulah tadi video dari Ustadz Abdul Somad yang mana telah dibantah oleh TIJ. Semoga apa yang dikatakan TIJ kita bisa memaknainya, dan semoga kita juga diberikan akal yang waras, pikiran yang jernih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa memilah tentang kebenaran dan tentunya tentang para pahlawan ini yang sudah terbongkar kedoknya. Mulai saat ini kita tidak perlu lagi untuk menghormatinya, apalagi tunduk patuh padanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.